Assalamualaikum teman-teman subscribers dan teman-teman penonton. Kali ini saya mau menjajal tol Cisumdawu dari Cileunyi sampai Ujung Jaya bersama Kang Kanda Channel. Hari ini hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 jam 16.34. Untuk pertama kalinya saya akan menjajal tol Cisumdawu. Biasanya liputan kereta cepat terus, sekarang Cisumdawu. Selagi masih ada ini, masih momennya masih baru-baru diresmikan. Oke teman-teman, mari kita mulai. Sudah nyampe Cileunyi ini, lanjut. Oke, dimulai jam 16.36 nih dari Cileunyi. Baru lewat gerbang tol beberapa ratus meter. Dan saya tidak akan men-skip kamera atau mematikan kamera. Saya pengen tahu berapa lama ini dari Cileunyi sampai Ujung Jaya. Sejauh kurang lebih berapa kilometer ya Pak kira-kira? 61,5 dari Cileunyi sampai Ujung Jaya. Sekali lagi tadi mulai jam 16.36, masih jam 16.36. Udah lewat gerbang tol Cileunyi. Dan saya sekali lagi tidak akan men-skip momen atau mematikan kamera, biar bisa diketahui berapa menit perjalanannya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini kanan kirinya bukit-bukit kecil yang sudah dibelah oleh jalan tol ini, yang pastinya nanti 2 atau 3 tahun ke depan akan menjadi rimbun seperti tol Cipularang. Saya masih ingat waktu pembangunan tol Cipularang tahun 2002 lalu, atau 21 tahun ke belakang, pas aktivitas pendoserannya saya tahu. Dan tol Cipularang itu kanan kirinya ya seperti ini, sekarang sudah rimbun. Dan tol Cisumdawu pun pastinya nanti 1-2 tahun ke belakang atau bahkan 5 tahun mungkin sudah rimbun. Tidak akan bukan gersang, tidak akan gundul, bukan gundul juga sih. Ini banyak tanaman juga, cuman masih pendek-pendek. Oke, ini daerah Jatinangor nih, Sukasari. Sebentar lagi gerbang tol Jatinangor. Gak apa-apa lah, saya mau nyerocos. Mau ngocoblak terus, mau baceo terus, biar tidak sepi. Ini Jatinangor hanya dari arah Bandung. Nah, jadi gerbang tol Jatinangor itu hanya dari arah Bandung Dan sama dari arah Bandung keluar, dan dari arah Jatinangor ke arah Bandung. Jadi hanya satu jalur saja, 2. Nah, ini sudah masuk gerbang tol Jatinangor tuh, sebelah kiri jalan. Oh ya teman-teman, nanti kurang dari 3 menit ke depan ada tunnel, Twin Tunnel Cisumdawu. Ada tulisannya Twin Tunnel. Saya nggak setuju kalau di tulisan Twin Tunnel, harusnya terowongan kembar aja. Kok Inggris banget sih? Harusnya terowongan kembar. Saya harusnya protes tuh kepada pelaksana, harusnya jangan Twin Tunnel tapi terowongan kembar aja. Nah, bentar lagi memasuki daerah Rancakalong. Di sini full beton jalannya nih. Aduh, lupa ini disettingnya ke ini. Disettingnya 60 fps. Berat ini mah memorinya. Aduh. Oke lah, saya skip dulu lah. Paling kurang dari 1 menit sih. Oke, lanjut lagi, hanya beberapa detik saja. Tidak signifikan jedanya. Hanya mungkin sekitar 300 meter saja jedanya. Dan sekarang sudah mendekati Rancakalong. Ranca Batman. Ya, GTO Pamulihan, Rancakalong nih, bentar lagi.
Saya masih apa ya? Masih sedikit belum percaya. Sudah belasan tahun nih saya menunggu realisasi pembangunan tol Cisumdawu ini. Sudah bosan macet di Tanjung Sari, di Cadas Pangeran, terus menjelang ke Kota Sumedang. Dan alhamdulillah tol Cisumdawu sudah terwujud. Sekarang lalu lintas tidak terkonsentrasi di jalan arteri dari Jatinangor, Tanjung Sari, Cadas Pangeran dan Kota Sumedang. Sekarang sudah punya jalan tol, jadi sudah terpecah, tidak ada kemacetan lagi seperti puluhan tahun ke belakang di Tanjung Sari, karena transportasi sekarang sudah terpecah. Ada yang ke jalan tol bagi yang punya duit, yang pengen gratis bisa ke jalan arteri lewat Cadas Pangeran. Jadi itulah manfaat pembangunan infrastruktur itu. Anda jika terburu-buru bisa lewat jalan tol, jika nyantai bisa lewat jalan arteri. Seperti itulah. Jadi intinya kita punya pilihan, tidak seperti dulu yang buru-buru, yang nyantai tumplek di satu ruas jalan di arteri, macet sampai berkilo-kilometer. Tapi sekarang alhamdulillah masyarakat punya pilihan. Ada jalan tol, setelah ada jalan tol ini. Nah, 16 km lagi masuk gerbang tol Sumedang. Pamulihan sudah terlewat ya Pak? Sudah. Pamulihan Rancakalong sudah terlewat. Target Twin Tunnel. Hanya ada berapa Pak? Twin Tunnel. Oh, Twin Tunnel di depan sebentar lagi. Tadi mulai 16.36, sekarang 16.42, baru 6 menit sudah melewati Rancakalong dan sekarang menuju ke Terowongan Kembar. Bentar lagi nih di depan. Oh, tuh sudah terlihat tuh. Sudah terlihat. Tuh, teman-teman. Aduh, ini baru pertama kali saya ngerekam Terowongan Kembar. Biasanya kalau naik elep gak ada kesempatan untuk rekam karena dari pinggir. Alhamdulillah ada Pak Kanda nih, saya diajak di depan lagi naiknya pakai kendaraan privat lagi, jadi bisa merekam secara leluasa. Aduh, mantep ini, Jos. wah jos ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kang Kanda Channel. Lagi konsentrasi nyetir, jangan diganggu. Sekali lagi, biasanya saya lewat sini naik elep dan tentunya tidak punya kesempatan untuk merekam karena dari samping. Sekarang udah dari depan, pakai mobil privat lagi, nyaman lagi, wah luar biasa. Sekali lagi terima kasih Kang Kanda Channel. Nah, Jos. Sukses buat Amin. Kang Dadan. Amin. Dadan Nandar dan Kang Kanda Channel. Beliau juga konten kreator kereta cepat, jalan tol Cisumdawu dan juga mancing. Biasanya beliau mancingnya jauh-jauh, nggak kayak kita di Empang dekat gitu. Beliau mah ke samudra, di Bali, di Lombok, Selat Sunda, di mana gitu. Kalau kita kan cuma di Empang, di belakang rumah, di kebun. Kalau ini mah beliau mah jauh, beda kelas lah. Berapa hari di kapal gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang sudah 8 menit nih, sudah mendekati Kota Sumedang. Tadi saya di skip sekali, cuman beberapa detik saja. Dan paling cuman sekitar 300 meteran. Masang ngecek resolusi saja. Dan sekarang sudah mendekati Kota Sumedang. Di sini mah sepertinya nggak ada kesempatan untuk ini ya, untuk turun naik penumpang. Soalnya abutmen JPO aja dibikin tinggi dan curam. Nanti kalau ada JPO saya tunjukin ke teman-teman. Kalau sepanjang tol Purbalenyi kan di tiap JPO kan suka ada jalan setapak gitu buat naik turun penumpang dari bis. Ya itu sudah jadi rahasia umum sih. Bis juga kan kalau nggak naikin atau nurunin penumpang di jalan tol, ya dia nggak akan dapat penumpang juga. Di terminal itu susah.
rebutan lama lagi. Ntar kalau ada JPO saya akan tunjukin. Abutmennya dibikin curam, jadi susah untuk naik turun. Tuh JPO tuh di depan tuh. Tapi nggak tahu kalau kedepannya sekian tahun ke depan setelah jalan ini rame. Tuh JPO-nya lumayan dibikin curam tuh. CBU Cahaya Bakti Utama ini bis Sumedang nih, sama dengan ini Medal Sekarwangi. Ini satu grup sepertinya CBU dan Medal Sekarwangi itu. Wah mantap, di sini sudah dipasang penerangan Ya. menjelang kota Sumedangnya. Ini karena Sirna Mulia ini. Oh Sirna Mulia. Ya, Yang tinggi itu mana tuh? ini Yang nih, dulu. depan. Area yang Oh ini yang sulit, ya, tak mulai dari sini. yang dulu menghambat Ya, peresmian teh. Ya, ini. Kan harusnya langsung dari Cileunyi Sumedang ya. Ya, ini yang longsor. Oh iya bener, tebingnya tinggi nih. Jadi akhirnya Cileunyi Rancakalong dulu teh. Gak langsung Sumedang karena ada pengerjaan di sini. Oh, pantesan ya tebingnya tinggi. Oh, ini hasil pembelahan tebing ini mah ya. Yang depan. Nah, ini longsor. Oh, ini yang longsor dulu tuh ya. Terus depan itu. Iya mau bener tebing dibelah. Tuh ada yang nyiram tanaman, bener diurus tanamannya. Oh, ini Sirna Mulia tuh ya. Nah, depan tuh lihat tuh. Tuh lihat sampai di betul. Apa itu? Ya, itu yang longsor depan. Oh, yang longsor. Itu Nah, itu yang kemarin lambat beberapa kali longsor tuh sampai dibikin. kan ini teh awal 2002 ya, dari Cileunyi Rancakalong teh ya. Iya. Dulu teh. Karena terhambat harusnya sampai Sumedang. Oh, ini yang longsor dulu teh ya. Pantesan tuh tinggi teman-teman. Tapi seberapa tahun ngabelah ieu nya? Benernya Ini yang bikin lambat kemarin. yang bikin lambat pembangunan Karena kan tanah tidak stabil. ngabelah tebing heulanya. Udah jadi ya, udah dicor dulu teh ya, cuman Udah. Balikan lagi. Udah dicor, udah jadi, cuman ketutup longsor, akhirnya digali lagi. Jadi harusnya awal 2022 bareng Cileunyi Sumedang, jadi akhirnya Cileunyi Pamulihan dulu teh. Tapi bener indah pemandangannya. Oke, sebentar lagi GTO Sumedang. Nanti setelah GTO Sumedang ada GTO Cimalaka, GTO Legok, dan kemudian Ujung Jaya terakhir. Untung memori HP saya sudah dibersihin tadi malam. Dari 3 GB menjadi 64 kuat GB. enggak lo? Baterai masih kuat. Tuh, tanpa mas tuh lihat tuh. Tuh, Gunung Tampomas tuh. Tuh. Padahal tadi malam hanya tersisa 3 GB, kemudian saya pindahkan ke micro SD yang baru dibeli. Akhirnya ruang kosong jadi 64 GB. Sengaja untuk perjalanan ini. Oh, ini ada jalur daruratnya tuh. Kalau ada rem-rem terjadi darurat pada rem. Dulu ada hal yang lucu, jalur darurat dipakai parkir motor sama komunitas, sampai dibully itu sama netizen di medsos. Jalur darurat harusnya buat kendaraan yang remblong misalnya, ini dipakai parkir. Gimana kalau terjadi darurat, bisa habis tuh motor. Nah, ini sudah mendekati GTO Sumedang. Wah, benar-benar indah sih Sumdawu ini. Menurut pendapat saya, tol yang indah itu adalah Cipularang, dan sekarang bertambah dengan adanya tol Sumdawu ini. Karena Cipularang dan tol Sumdawu ini sama-sama melintasi kawasan perbukitan. Jadi ada pemandangan indah tersendiri, beda dengan tol Cikampek, tol Padalenyi yang melintasi daerah datar perkotaan. Kalau Cipularang sama tol Sumdawu ini melintasi area perbukitan. Jadi
pemandangannya memang jadi suguhan tersendiri ketika kita melintasi jalan tol itu, Cipularang dan Cisumdawu. Nah teman-teman, ini GTO Sumedang, kota Sumedang. Mantap nih orang Sumedang kalau mau ke Bandung, gak usah pakai lama lagi, lewat Cadas Pangeran, Tanjung Sari, Jatinangor yang macet. Sekarang tinggal masuk aja ke gerbang tol Sumedang, paling kurang dari setengah jam udah nyampe di Bandung. Mantap, bersyukur kita negara damai, bisa mengadakan pembangunan infrastruktur secara masif. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada para pemimpin bangsa ini yang telah mewujudkan proyek jalan tol ini, sehingga mobilitas masyarakat bisa mudah dan ada pilihan lain untuk melewati jalan. Sekarang jam 16.51. Wah, berarti udah 15 menit. Udah 15 menit dari semenjak masuk Cileunyi tadi. Dari Cileunyi udah lewat Sumedang 15 menit, cepet banget ya. Coba kalau lewat Cadas Pangeran, setidaknya mobil pribadi setengah jam lebih, mobil umum bisa 1 jam. Ini ke jalan tol cuma 15 menit udah melewati Sumedang dari Cileunyi. Nah bentar lagi Cimalaka tuh di depan tuh. Ini juga hasil belah bukit teman-teman, hasil belah Cadas. Blasting. Pemboman tuh jalan ke depan. Pakai dinamit ya. Pakai dinamit ya. Soalnya ini daerah Cadas. Daerah galian pasir. Saya paling suka kalau sudah melewati daerah Cimalaka, daerah subur, sawah, air, pokoknya daerah subur Cimalaka itu. Kalau saya punya duit banyak, saya bikin villa tuh di Cimalaka tuh. Amin. Ya, amin. Dulu pernah naik angkutan umum, naik elep, berhubung jalannya macet, jadi ngambil jalur tikus gitu. Oh iya. Elep kan, supir elep kan sudah hafal jalan lah. Kalau macet di sini dia ngambil jalur alternatif gitu. Nah kebetulan dulu ngambil ke perkampungan Cimalaka. Aduh pemandangannya sawah hijau, air, subur. Mandala Herang depan. Oh ini Mandala Herang ya? Iya enggak, maksudnya yang daerah subur itu Mandala Herang. Oh yang subur daerah Mandala Herang. Cimalaka Mandala Herang. Asli sawah hijau, banyak air, banyak kolam ikan. Pokoknya betah lah Cimalaka itu. Oh ya ini hasil blasting ya. Nah, di sini blasting. Beda tuh tanahnya, bebatuan. Saya waktu ikut di sini, ikut melihat. Oh segana iya lama ya Pak ya. Paling lama ini. Udah sonat batu unggul itu. Batu coba lihat batu keras. Tuh kanan kirinya batu. Wah iya mah mahal konstruksi tanya. Kan kuat dia dibiarin juga. Kuat dibiarin juga. Oh ya, iya ya. Tanpa di semen. Pak Menteri kan bilang begitu, nggak boleh, udah biarin aja gitu. Iya, tanpa di semen, cuma dibiarin batu-batu pada nonjol gitu, tapi kok kalau ini kan di semen. Ya. Kalau yang barusan enggak, karena emang batu karang gitu, rock lah, klip. Jadi nggak di semen, soalnya itu nggak takut longsor, udah kuat tuh batu semua itu. Beda dengan yang ini tuh di semen tuh. Kalau yang tadi mah dibiarin begitu aja, sisa peledakan, sisa pemotongan. Ini galian pasir ya, Tampomas ya. Galian pasir berarti ke sana ya? Iya, galian pasir. Oh, ini pengalaman baru benar. Nah, Cimalaka udah lewat sekarang di depan berarti Legok ya? Ya, Legok. Gerbang tol Legok, habis Legok langsung Ujung Jaya. Tuh kan ini mah di semen tuh. Kalau tadi mah di Cimalaka dibiarin itu aja, batu-batunya terlihat. Soalnya sudah kuat tanpa di semen juga. Nah ini di semen juga tuh. Nah, ini jalur darurat tuh ke atas.
Legok sekarang jadi rame. Tanah di Legok Pasir ini bisa melambung nih. Harga tanah di Legok daerah Pasir bisa melambung nih. Bisa punya kesempatan untuk mengembangkan bisnis, wisata, kuliner dan lain sebagainya. Ini kalau lagi bagus Ciremai kelihatan. Ciremai ya di situ. Cuma ketutup sekarang sama awan. Awannya. Sumedang ini sama dengan Bandung teman-teman, punya 5 gerbang tol. Bandung juga kan 5 itu Bandung itu 6. Bandung Raya itu Baros, Pasteur, Pasir Koja, Kopo, Muhammad Toha, Buah Batu. 5 gerbang tol. 6. Sebentar diulang. Sebentar ini pemandangannya bagus Tuh ini ada jalur ini. Ada jalur darurat tuh. Oke, saya ulangi lagi. Bandung itu punya berapa gerbang tol ya? Baros, Pasteur, Pasir Koja 3 tuh. Kopo, Muhammad Toha, Buah Batu 6 tuh. Cileunyi 7. Nah, ini GTO Pasir namanya bukan. Nah, ini GTO Pasir, Legok lah. Legok. Nah, Sumedang juga punya gerbang tol banyak. Tadi Jatinangor, cuman Jatinangor itu satu arah lah. Jatinangor, terus ada Pamulihan, ada Kota Sumedang 3 tuh. Cimalaka, Legok, Ujung Jaya 6 tuh. Sudah ya setara dengan Bandung nih gerbang tolnya. Jadi Sumedang ini sebetulnya seperti ketiban durian runtuh dengan adanya jalan tol ini. Tinggal ini aja, tinggal visi pemerintah daerahnya aja. Pemerintah pusat udah ngasih infrastruktur modal. Gerbang tol ada 6. Tinggal pemerintah daerahnya aja untuk mengembangkan wilayahnya agar orang-orang bisa terpancing untuk datang ke wilayah itu dengan adanya gerbang tol yang banyak ini di Kota Sumedang, di wilayah Sumedang. Jadi sekali lagi tinggal kreativitas dan misi pemerintah daerahnya yang harus diperjelas. Nah, di depan tuh ada tangga di aspal. Inilah dasarnya penimbunan oleh FS Geofoam. Oleh styrofoam. Oh, fondasinya styrofoam. Geofoam Geofoam itu. Nah, ini ya yang hitam nih. Coba nah, lihat, agak sedikit melengkung kan? Agak melengkung ya? Kan banyak di video Pakanda ya. Ini yang ini. Oh, Geofoam di sini. Jadi ini fondasinya pakai styrofoam. Pada awal-awal Juni masih kan yang ngaliput didinya Pakandanya. Oh, bener digeber pembangunannya. Saya masih ingat awal-awal bulan Juni lah. Iya. Sering lihat channel Pakanda yang pemasangan Geofoam ini. Sekarang Juli pertengahan sudah beres 100%. Bener digebernya Pak, cepat Pak. Lagi pemasangan. Oh, berarti Geofoam cuma yang tadi ya? Yang tadi gitu ya. Terus jembatan yang panjang itu di mana Pak? Depan. Oh, di depan yang Conggeang itu ya? Conggeang. Ada nggak Kadongdong namanya? Oh, Cikadongdong. Jadi ada jembatan Conggeang, ada jembatan Kadong, itu deket, paling 5 kilo. Jembatan panjang ya? Jembatan kering di bawahnya Jadi tadi. ada 3 jembatan itu. Daerah bukan sungai tapi dibikin jembatan ya? Ya. Karena tanahnya yang tidak stabil. Iya, kalau dibikin jalur tanah kan tidak stabil. Jadi dibikinnya jembatan. Paling senang kalau lewat jalan tol itu lihat kanan kiri jalan, pemandangannya yang indah, ada pemukiman, perkebunan, pesawahan seperti di sini. Jadi tol favorit saya itu Cipularang sama Cisumdawu ini, banyak pemandangannya. Tol perbukitan emang jos lah. Pak balong Pak, resep saya mah. Daerah mana ya? Daerah mana? Conggeang. Yang namanya Kampung Lubuk. Saya teh punya bibi teh di Cacaban di mana ya? Sampai depan. Oh, di depan. Nah, bibi teh rumahnya di Cacaban. Cacaban, Panas Banten. Kesana. Terus Cijelak. Ya Cijelak apa?
Bintang Nah ini Mas. jembatan Conggeang. Pantesan China di gunungnya. Sudah. Jembatan Conggeang ya. Depan-depan. Depan ke Cikadong dong gak ditunya. Ya, di depan itu. Nah, depan. Nah, ini jembatan Conggeang. Conggeang panjangnya berapa? 636 meter. Iya mah setara jeung Cipada tuh. 636 meter. Cipada sekitar Kalau sekitar. itu ke Dongdong 726 kalau nggak salah. Wah, lebih panjang Cikadong daripada Cipada. Itu jembatan terpanjang di tol Cipularang itu Cipada. Sekitar 700 meter lah. Ternyata ada yang lebih panjang nih jembatan Cikadong dong. Satu jembatan ini, depan jembatan lagi depan. Berarti ini 600 meteran ya? Ya. Yang depan nanti Cikadong 700 meteran. Ya, ini 636. Wah, ini sudah Nah, rest area harusnya di sini, rest area rencananya di arah sini. oh, tak. Tapi Di depan atau di sini? Iya, di depan. Daerahnya yang landai kan? Ya, nanti ada karena dia mau connecting antar GTO apa namanya? Rest area kiri dan rest area kanan itu akan connecting. Oh, Sebagai titik poin nantinya. ya siga di kanan kiri kan siga 88, 72 Iya, kan. 88 ya. Kanan kiri kan. Tapi belum connecting ya. Jadi orang Oh iya. bisa Iya juga. benar, gak ada JPO-nya ya. Nah, tuh. Nah, ini penyeberangan nih. Sudah dibikin nih tandanya. Nah, ini. Oh, ini Nah, ini. Nah, ini. Ini nanti pilar betonnya ya Iya. untuk connecting. Itu Iya betul. Kalau di 88 kan ini- nggak ada ya. Ya, nggak ada. Ini jembatan Cikadong dong. Kadongdong. Jadi jembatan yang bukan sungai. Ini sama tadi juga bukan sungai. Ya, berarti 700 meter lebih ya. Ini panjangnya 700 berapa? Nah, ini teman-teman yang konstruksinya digeber nih. Jembatan panjang waktu itu 743. Waktu itu konstruksinya dikebut. Wah, bener bukan sungai. Jembatan kering. Sasak saat. Sasa jembatan yang bukan melintasi sungai. Udah saya ingat ke pembangunan ini ninggalin channel Pakanda. Digeber terus kan Pakanda mah rajin ngeliput videonya. Ya. Dulu waktu ngeliput jalannya di mana tah? Saya di bawah tuh enak tuh. Oh, berarti jalan perkampungan ya? Jalan perkampungan itu jalan yang nyambungkan dari Congleang sampai ke Majalah atau Kertajati tuh. Oh, iya, jalan Ujung Jaya ya? Ujung Jaya. Cikamurang ya? Kamurang. Oh, pantesan eta dekatnya. Dulu ngaliput di wilayah Geopom di pembangunan itu jembatan satu. Cikadong dong. Ini jembatan Sangkuriang itu yang dikerjakan semalam. Dikerjakan secara cepat. Yang mana yang tadi? Bukan ini nih. Oh, ini. Jadi di sini sudah beres, tiba-tiba longsor. Oh, Sudah dibeton, longsor tiba-tiba. Karena ya jembatan. Oh, iya. Tuh. Semalam. Enggak maksudnya. Cepat itu hanya lah. sebulan ya. Cepat ya. Yang direncanakan tuh Cepat ya. langsung jadi. Nah, jembatan. Tuh longsornya tuh lihat. Oh, itu ya. Nah, ini teman-teman, memasuki wilayah ini hutannya sudah beda. Hutan dan iklimnya sudah beda nih. Ini hutan jati dengan ciri khas iklimnya panas nih. Nah, tanah porang. Iya, Tanah porang kayak apa ya? tanah porang sama dengan daerah saya tanah Sama ya? porang. Ciri khas Ujung Jaya tuh. Telinga juga sudah kerasa ini nih. Turun. Ah, Mendengung. sudah mulai mendengung ke telinga juga nih. Soalnya ini beda iklim nih. Oke, ini Kalau bentar tadi lagi- masih ini iklim bentar lagi mau dingin lah. GTO ini GTO Ujung Jaya. Ujung Jaya. Ini GTO itu ada dua, ada GTO Ujung Jaya dan GTO Ujung Jaya Utama. Oh, ada Nah, kita Ujung Jaya, ada Ujung Jaya Utama ya. Kita akan keluar dulu ke GTO Ujung Jaya dulu. Kenapa? Kalau ke GTO Ujung Jaya Utama, kita bablas nanti ke bandara. Mau ke bandara langsung. Nah, jadi nanti kita sepulang, kita keluar dulu di GTO Ujung Jaya. Nah, kita istirahat dulu, nanti balik lagi masuk lagi. Oh. Tapi dekat kok itu antara itu. Sabtu jadi ke bandara. Jadi Dulu saya ya wawancara jeung CCTV ya. Udah 29 menit dari Cileunyi udah mau nyampe Ujung Jaya nih. Wah, sepertinya setengah jaman ini itu mah. GTO udah nyampe. Dari Cileunyi sampai Ujung Jaya ini cuma setengah jam. Luar biasa. Sekitar 60 km ya. Ya,
Ya, Cuma setengah jam. nyampe. Bener. Ini kejayaan Indonesia nih. Ada jadi ujung Bisa jaya. memangkas waktu perjalanan. Nah ini kiri ya Ujung Jaya ya. Ya, nah kalau ke sana itu ke bandara. Ke bandara yang ke Namanya Ujung Jaya yang connecting dengan ya Cipali. Nah, Itu kalau yang kita di sana kita tidak bisa berhenti. Junction nya. Ya, nanti Junction kita teh. sana dulu. Tapi gerbang Ujung Jaya utama di ditunya. Ya. Yang junction teh ya. Nah ini keluar gerbang tol Ujung Jaya teman-teman. Wah bener iklimnya udah beda, telinga juga udah sakit nih. Beda dengan tadi di pegunungan yang bukan hutan jati gitu. Kawasan tanah porang, iya ya emang banyak. Sama dengan daerah saya. Ya emang daerah saya iya kan. Ujung Jaya ya. Nah ini gerbang tol Ujung Jaya. Rumah sebelah mana dia? Kadipaten. Iya ngikutin jalan Cikamurang. Keluar Sijelagan. Iya. Sijelag Tolengas kan itu. Tolengas nu arah Jati Gede. Oh, katawas ke situ. Iya. Iya ngikutin jalan iya. Kayak keluar Cijelag. Kayak Hoga dulu kan ngaliputnya sok lewat Cijelag kan. Ngaliput Junction Ujung Jaya tuh. Oke. Gimana sekarang mau muter lagi? Mau dimatiin dulu? Oh ya teman-teman udah keluar dari gerbang tol Ujung Jaya setengah jam dari Cileunyi Pas kan? mantap. Sengaja.